Saya itu, sepemahaman saya, Yesus ini disebut anak Tuhan. Tapi akhir-akhir ini semakin muncul pengetahuan saya tentang umat Kristiani ini. Dari anak Tuhan berubah menjadi konsep Tritunggal. Sekarang jadi berubah lagi seolah-olah Yesus itulah segala-galanya. Yesus itulah Tuhan Bapa. Yesus itulah Ruhul Kudus. Yesus itulah semuanya. Kenapa jadi bisa berubah-ubah? Oke, sudah Bang. Ya, mute dulu Bang. Iya, saya tahu itu. Saya juga ngerti. Bahkan dulu pun Bang, saya itu percaya Yesus itu ya anak Allah, anak Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri, ya. Dan memang dulu saya juga menganggap, berkecamuk juga dalam pikiran saya ya. Kok Tuhan itu katanya 3 pribadi? Kalau dia 3 pribadi, terus bagaimana ya? Hanya kan nama Tuhan Yesus yang kami sebut. Apakah kalau Tuhan itu bukanlah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri? Terus Bapa gimana? Apakah dia nggak cemburu? Padahal Alkitab berkata Allah itu percemburu, ya. Dan juga Tuhan mengajarkan kita nggak boleh menyembah 2 Tuhan. Nih apalagi 3 pribadi kan gitu. Jadi gini Bang, kenapa ada pemahaman orang ya? Trinitarian, duinitarian, unitarian ya, yang tari-tarian itu karena tidak gimana ya, berdasarkan doktrin buatan manusia ya, doktrin buatan manusia. Tetapi kalau kita baca Alkitab Bang, secara komprehensif dan juga minta hikmat atau karunia dari Tuhan Yesus untuk mengerti, terbukalah pikiran kita. Dulu Bang, waktu saya memberitakan Injil pertama-tama 1 tahun ya, 1 tahun lebih, saya itu kalau live sendiri itu saya takut nggak bisa jawab gitu, karena waktu itu saya masih menyembah 3 pribadi ya. Dan juga waktu itu berkecamuk juga pikiran saya, kalau dia 3 pribadi, yang satu ini bagaimana ini, pokoknya berkecamuk lah gitu. Tapi semenjak saya minta hikmat, semenjak saya bisa percaya Yesus itu adalah Bapakku yang baik, mata rohani saya terbuka. Karena apa? Tuhan memang berjanji di Matius 13 ayat 11 ya, karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga itu diberikan kepada anak-anaknya. Ini saya bacakan dulu Bang ya. Dan saya bersyukur saya dituduh bidat ya. Saya bersyukur dalam penderitaan saya mengenal kebenaran. Nah, Matius 13 ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Makanya kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan karunia itu, mata rohaninya pasti tertutup. Begitu juga Efesus 1 ayat 17 ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, berdoalah kepada Bapa yang mulia itu, minta hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Makanya kita baca kitab semua Kejadian sampai Wahyu, ternyata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri. Ada ayatnya semua ya. 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri. Tidak ada. Makanya gini, iman kita itu harus berdasarkan iman orang Israel Bang. Jangan berdasarkan Tertulianus ya, berdasarkan saksi Jehova, Mormon, nggak boleh berdasarkan itu. Harus berdasarkan Alkitab. Alkitab berkata Tuhan Allah itu satu, Tuhan itu Esa, bukan Dwi, bukan Tri, bukan Four, bukan Five, tapi Dia Esa, tunggal, mono ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ditegaskan lagi Ulangan Yudas 1 ayat 25. Ya, Allah yang Esa ya, Theos yang Esa, Elohim yang Esa. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan, hormat dan segala kemuliaan dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang Esa Bang. Berdasarkan Alkitab, jangan berdasarkan pemikiran manusia. Jadi begini Kak, apakah dalam kasus ini Kakak ingin menyalahkan pendeta? Karena pendeta yang menginformasikan ini di gereja-gereja kampung. Saya kebetulan orang kampung. Entah kalau sekarang nggak tahu saya kan. Memang itulah pemahaman anak-anak Kristiani, bahwa memang Yesus itu anak Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus, Bunda Maria dan lain sebagainya. Tapi yalah, kalau begitu terima kasih banyak Kak. Semoga sehat-sehat. Iya, jadi gini Bang, bentar dulu Bang, bentar. Saya ini ya, jangan framing. Saya nggak mau menyalahkan siapapun ya. Tapi saya
lebih percaya dan mengimani apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan ya? Alkitab berkata di 1 Korintus 4 ayat 16, jangan melampaui yang ada yang tertulis. Nah, kalau dalam Alkitab nggak ada dunitarian, unitarian, trinitarian, ngapain kita percaya itu? Kita percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, Bang, ya. Jadi Tuhan Yesus itu gelarnya itu banyak, Bang, ya. Dia anak Allah. Dia disebut anak domba Allah, gembala yang baik, sang juru selamat dunia, ya. Dia adalah Tuhan, Allah, Bapa, penasihat yang ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua ada ayatnya itu, Bang, ya. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah, ya. Dialah Allah yang benar, hidup yang kekal. Itu semua ada. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau nama oke, saya oke kan. Di dalam agama lain pun banyak nama itu. Oke Kak, satu lagi pertanyaan saya kalau bisa. Ya, silakan. Bisa.